Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sesi kita kali ini saya ingin sedikit membahas tentang waktu-waktu sholat dikaitkan dengan posisi ketinggian matahari. Perlu saya sampaikan bahwa menentukan waktu-waktu sholat itu didasarkan pada peredaran matahari. Ini berbeda dengan misalnya puasa, 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Zulhijjah atau 10 Zulhijjah. Itu penentuan waktunya didasarkan pada hilal, bulan sabit. Tapi kalau waktu sholat, penentuannya didasarkan pada peredaran matahari. Ini saya kira perlu didudukan supaya kita jelas. Di matahari beredar itu bukan tidak berfungsi, tetapi sangat membantu manusia untuk menentukan posisi dan kapan waktu sholat itu terjadi. Surat Al-Quran, surat Al-Isra ya, dalam Al-Quran ayat 78 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis samsi ila ghosakil laili wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ayat ini tafsirnya panjang, tapi saya ingin mengambil 2 pesan saja. Ayat ini mengindikasikan bahwa waktu sholat itu ditentukan oleh peredaran matahari. Kalimatnya apa? Aqimis sholat lidulukis samsi. Dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari. Kemudian isi yang kedua, di dalam Al-Quran waktu sholat itu posisinya ternyata hanya 3. Hanya 3 waktu sholat. Yang pertama adalah dulukis samsi, yaitu tergelincirnya matahari. Yang kedua adalah ghosakil laili, yaitu terbenamnya matahari. Dan al-fajr, yaitu sholat subuh. Nah, dari 3 ini, yang dulu itu ada sholat zuhur dan sholat asar. Yang ghosakil laili, yang terbenam, itu ada sholat maghrib dan sholat isya. Sedangkan al-fajr, yaitu adalah sholat subuh. Jadi 5 ya. Di Qur'annya 3, tapi kemudian dari 2 ini ada 2, masing-masing 2 bagian. Nah, lalu pertanyaannya, di mana sebenarnya posisi matahari ketika terjadinya waktu-waktu sholat yang 5 itu? Kita bahas dari sholat duhur. Sholat duhur itu terjadi ketika posisi matahari berada, ketinggian matahari didasarkan pada derajat ya. Jadi kalau sudut alfa dalam teori trigonometri itu salah satu menentukan ketinggian matahari menggunakan sudut. Jadi menggunakan derajat. Jadi ketika matahari berada lebih dari 90 derajat, itu awal terjadinya waktu zuhur. Bagaimana yang dimaksud 90 derajat? Kalau kita menggunakan garis seperti ini, garis horizontal, terbitnya matahari terus sampai ke atas pada titik kulminasi atas, itu berarti matahari berada pada posisi 90 derajat. Jadi ketika matahari ada di tengah-tengah, itu artinya matahari posisinya 90 derajat sudutnya. Ketika bergeser lebih dari 90 derajat, maka jatuhlah waktu zuhur. Kalau dalam bahasa Arab itu zawal. Zawal itu adalah tergelincirnya matahari dari titik kulminasi atas menggeser ke barat, maka jatuhlah waktu zuhur. Kalau dalam fikih klasik itu kita bisa melihat misalnya kalau ingin menentukan waktu zuhur, kita pasang sebuah benda, ketika benda itu membentuk bayangan, maka jatuhlah waktu zuhur. Kemudian terus matahari bergeser sampai jatuh waktu asar. Kapan jatuh waktu asar terjadi? Kalau dalam teori fikih kan, ketika kita menegakkan sebuah benda yang panjangnya 10 cm, lalu bayangannya melebihi 10 cm, maka itulah waktu asar terjadi. Nah, dalam teori astronomi, posisi matahari berapa derajat? Kisarannya itu sekitar 42 sampai 46 derajat. Tergantung waktu Indonesia bagian mana yang akan kita tentukan. Karena kan WIB, WITA, WIT itu beda-beda. Ya. Jadi kisarannya antara 42 atau 43 sampai 46 derajat. Jadi kapan waktu asar terjadi? Ketika matahari posisinya dari titik 90 ke sini ya, ke barat, itu sekitar 42 sampai 46 derajat. Lagi-lagi saya ingin pertegas, tergantung dari mana letak posisi pengukurannya, waktunya. Terus matahari bergeser ke arah barat sampai terbenam. Nah, terbenam itu kita umpamakan garis titik nol, ufuk namanya, garis ufuk. Nah, ini matahari terbenam ya. Kapan waktu maghrib terjadi? Waktu maghrib terjadi ketika matahari berada pada titik 1 derajat di bawah ufuk. Kalau kita menggunakan teori kuadran, ini kan kuadran ketiga ya. Kalau seperti ini kuadran ketiga, berarti
X-nya minus, ya, Y-nya juga minus. Berarti ketika matahari ketika jatuh waktu maghrib itu posisi matahari minus 1 derajat di bawah ufuk barat. Nah, terus matahari bergeser ke bawah. Jatuhlah waktu Isya. Di mana posisi matahari? Waktu Isya berdasarkan perhitungan astronomis itu posisi mataharinya berada sekitar minus 18 derajat dari ufuk barat. Jadi kalau kita mengukur sudut ke bawah, maka matahari itu ketinggiannya ada di minus 18 derajat, itulah waktu Isya. Nah, terus berputar sampai ke atas, ke bawah ya, sampai ke menjelang terbit. Sebelum terbit kita ukur minus 20 derajat dari ufuk timur, maka jatuhlah waktu subuh. Jadi waktu subuh atau fajar itu terjadi ketika posisi matahari berada pada minus 20 derajat dari titik 0 di sebelah timur, ya. Dari titik 0 sebelah timur. Kenapa minus? Lagi-lagi karena kuadran keempat, ya. Kuadran keempat itu kalau tidak salah minus X-nya, Y-nya juga minus. Jadi ketika posisi matahari di bawah berarti minus 20 derajat. Saudara sekalian, intinya bahwa peredaran matahari yang setiap hari berputar ini tidak mempunyai makna yang sangat signifikan bagi penentuan waktu sholat. Kesimpulannya apa? Waktu zuhur matahari lebih dari 90 derajat bergeser, zawal. Waktu asar posisi matahari antara 42, 43, 44 sampai 46 derajat tergantung daerahnya. Kemudian waktu maghrib ketika matahari berada pada minus 1 derajat di bawah ufuk, dan waktu isya minus 18 derajat, dan waktu subuh ketika matahari di bawah dengan ketinggian minus 20 derajat. Mudah-mudahan penjelasan singkat tentang waktu-waktu sholat dari perspektif astronomis ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.